Sehat, Be? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Arya, manajer dari Babe Haris yang biasanya selama ini di beberapa akun sosmed beliau, dari mulai YouTube, IG, dan TikTok itu saya yang kelola dan saya penghubung antara teman-teman semua sampai ke Babe Haris gitu. Nah, jadi selama ini yang memfilter semua pesan yang masuk itu melalui saya dan baru saya teruskan ke Babe Haris gitu. Salah satunya yang paling banyak ditanyakan itu kan bahwa Babe pernah bilang dalam satu rekaman itu tadi bahwa faktor terbesar dari ketiga data diri itu tadi kan tanda tangan 50% ya. Ya, tanda tangan 50%. Ternyata banyak banget dari ribuan pesan yang masuk ke kita itu 80%-nya menanyakan emang tanda tangan bisa diganti. Dan cara gantinya gimana? Oke. Nah, monggo Be, jawab Be. Jadi saya harus terangkan dulu bahwa data diri tadi itu pengaruh tanda tangan itu 50%. Pengaruh tanggal lahir 25%, pengaruh nama 25%. Tapi semua itu penting. Karena ibarat satu tubuh, katakanlah nama itu ada di kepala, badan itu ada di tanda tangan, kaki itu ada di tanggal lahir, ya. Semua itu nggak boleh cacat. Jadi kalau kita udah ngerubah satu, ya udah sekalian rubah semua gitu. Dan nanti setelah dirubah, setelah dikias itu semua, si orang ini bukan jadi diri dia yang kemarin lagi, gitu. Yang lama nggak punya anak bisa punya anak, yang lama belum nikah jadi dapat jodoh gitu ya. Kenapa? Bukan jadi diri dia lagi, udah jadi orang yang baru. Dan ini perlu diaplikasikan, walaupun hanya buat di KTP kita yang warna itu, di scan, kopi warna, KTP asli di kopi warna, kemudian di edit, sebelum di print di edit dulu. Apa perubahannya? Tanggal, udah tanggalnya diedit. Nah di tanggal ini ada nicknya juga diedit. Di nick itu ada tanggal, ada bulan, ada tahun, nicknya ikut juga. Kemudian di nama edit juga, kemudian tanda tangan dihapus, lalu di print. Setelah di print baru ditandatangani. Setelah itu udah mirip KTP, dilaminating, dikantongin, perlakukan dia seperti KTP. Tapi ingat, jangan untuk kejahatan. Ini untuk obat, KTP obat. Kalau Babe suka bercanda itu KTP warga negara Babe Haris. Nah, itu bahasa candanya aja. Yang paling penting sebelum kita ngedit di KTP obat tadi, di KTP scanningan tadi itu, kita latih tanda tangan yang udah Babe kasih, latih. Sebenarnya bukan latih, goreskan minimal 2000 kali goreskan. Jadi ini sebagai terapi, bukan hanya latihan. Kalau latihan sebentar selesai. Jadi bagi orang yang nggak bisa meniru tulisan Babe, anggap aja meniru lukisan Babe supaya semirip mungkin, karena pola tanda tangan Babe kasih itu pola satu, dia untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan popularitas, yang ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yang keempat ada garis bawah itu untuk supaya dia banyak pendukungnya. Nah orang kalau ada banyak pendukung dia nyaman dong, dia punya, kalau dikerja dia punya anak buah, kantor dia punya bawahan dan lain. Panjang garis bawah tuh, sepanjang tulisannya. Sekarang gini, orang buat tanda tangan urak-urak. Ini ngikut siapa? Ngikut siapa dia? Atau jangan-jangan memang ada konspirasi nih Be? Dari para pendahulu kita tuh ada konspirasi. Bisa jadi, ada bisa jadi Belanda. Konspirasi global nggak pengen bangsa ini besar. Iya. Mulai diracuni dari statement-statement yang sesat dan menyesatkan itu tadi. Iya. Tanda tangan jangan yang gampang ditiru orang. Ini sesat. Biar ribet. Sehingga orang berlomba-lomba untuk membuat tanda tangan yang ribet supaya tidak bisa ditiru orang. Tanda tangan Rasulullah nama, tanda tangan Bill Gates nama, Elon Musk nama, Soekarno. mau orang soleh, mau orang kaya, nama, tanda tangan. Lihat rokok Sampurna, Putera Sampurna, itu nggak takut ditiru kan dia, ya kan? Ya itu, ini kan duit cuman pego di rekening takut ditiru. Orang yang punya triliunan nggak takut ditiru, nyaman-nyaman aja. Nah orang yang kena yang ditiru itu memang ada apesnya dia kok.
Gitu. Jadi yang jelas, udah. Kalau Muslim, Anda Muslim, Muhammad, nama. Kita ikutin ini. Ngikut sunnahnya, berpahala. Dapat nilai plusnya, dapat kejayaannya. Gitu. Tuh Soekarno, Harto, Megawati, SBY, nama semua tanah mereka jadi presiden. Yang pertama itu tadi, goreskan dulu. Goresan. Jadi seakan-akan dia udah membuat life path yang baru. Jadi bukan life path yang kemarin lagi. Jalanan hidupnya itu udah dirubah. Nah, ini harus langsung goreskan. Mau selesai dalam seminggu lebih bagus. Sebulan nggak apa-apa. Yang penting bagaimana ambisi. Ada ambisi, ada keinginan untuk berubah. Harus yakin. Sesuatu yang benar tidak diyakini nggak jadi juga. Ya kan? Nah, yang nggak benar diyakini jadi. Nah, intinya apalagi yang benar ya. Apalagi yang benar. Dari dalam harus ada dorongan dari dalam. Mau merubah tanda tangan di KTP asli. Udah tinggal datang ke Dukcapil, bilang sama Mas, Mbak, Pak, saya mau merubah spesimen tanda tangan saya di KTP asli. Nah, nanti dikasih formulirnya. Coba tanda tanganin yang baru bagaimana? Nanti KTP kita tuh ganti yang baru. Jadi dengan tanda tangan baru. Tapi di situ tidak bisa merubah, mengkias data lahir dan nama. Nah, yang penting kenapa? Kenapa penting banget ini di KTP ini tanda tangan kita, tanda tangan yang baru? Karena tanda tangan ini 50% fungsinya. Besar manfaatnya. Yang paling besar tuh tanda tangan. Karena itu ekspresi kita, life path kita. Kalau tanggal lahir kan pemberian dari Tuhan, gitu ya, ketentuan dari Tuhan. Yang kedua, nama. Nah, nama ini pemberian orang tua. Ya, kadang-kadang kita bahkan nggak setuju nama aku ini. Ya kan, namanya Deso gitu, ngatemin gitu kan, malu. Wakino gitu kan, Tumirin gitu kan. Nah, orang sekarang maunya namanya yang modern, yang nilainya tinggi, yang punya makna bagus. Kadang-kadang nama ya kayak Komeng. Apa sih Komeng? Tapi nilai numeriknya tinggi. Nah, ini keangkat. Yang penting nilai numeriknya harus tinggi gitu. Apapun namanya, asal jangan nama yang berkonotasi buruk lah ya. Seperti tekek gitu misalnya, kan ya nggak usah. Setan. Gitu. Setan. Gitu. Ada Saiton tuh ada. Nah, itu kan. Kemudian, gimana nih di bank, Di bank. Iya benar. Bank datengin aja teller, datengin teller, bilang, Mbak, saya mau ngerubah spesimen tanda tangan. Nah, itu boleh, sah. Oh, sah itu ya. Oh, sah. Jadi dia apa? Nah, apa yang dibawa pada saat ke bank itu? Apa yang dibawa? Apa hanya cukup omongan lisan atau ada lisan pun surat boleh. yang harus Lisan dibawa? pun boleh. Apalagi kalau dia udah ngerubah di KTP. Mbak, saya mau ngerubah spesimen tanda tangan ini. Apalagi setelah itu, dia nggak bawa itu aja nggak apa-apa. Kenapa? Nah, karena itu jadi spesimen. Yang lama nanti disuruh goreskan yang lama 2 kali, yang baru 2 kali. Tanpa data apapun. Memang kita kalau bank kan bawa buku bank, buat buku tabungan sama KTP, gitu kan. Sebagai kita nasabah di situ kan. Kemudian, gimana di tempat-tempat lain? Kita udah ngerubah tanda tangan, gitu kan. Nah, di tempat-tempat lain kita bikin. Babe pernah ke Dewi Sartika Cawang dulu, ke seorang notaris di situ. Babe bilang mau melegalisir perubahan bentuk tanda tangan. Dia bilang nggak perlu kemari, itu hak privasi. Babe bisa buat surat pernyataan sendiri. Jadi isinya kira-kira gini, surat pernyataan, ya. Nah, ini dicatat bagi audiens, bagi teman-teman semua. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, (2) nama. Nama siapa? Ini nama lama. Tanggal lahir asli. Karena sesuai KTP. Mulai hari ini saya akan merubah bentuk tanda tangan saya yang lama. (2) Gores 2 kali yang lama. Nah, 2 kali kanan kiri. Nah, kemudian di bawahnya, dan akan merubahnya menjadi bentuk tanda tangan yang baru. (2) Goreskan yang baru 2 kali kanan kiri. Nah, di bawahnya penutup. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan di tempat yang diperlukan. Nah, kemudian closingnya itu, mana misalnya Jakarta, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya yang membuat pernyataan,
itu tanda tangani dengan tanda tangan yang baru di atas materai. Nah, baru di bawahnya nama lengkap sesuai Tanda KTP. tangan yang di atas materai tanda tangan yang baru ya? Baru. Kemudian ini kita laminating. Kemana aja pun kita mau bertransaksi bawa ini. Karena kita udah buat statement pribadi. Iya. Makanya di situ tidak ada paksaan dari pihak manapun. Gitu ya. Kemudian tadi kita ulangi lagi soal yang di fotokopi yang scan. Yang di scan itu. Nah, itu KTP asli di scan. Ya, di scan warna. Kemudian diedit. Sebelum di print diedit dulu tuh. Ya. Tanggal lahirnya, kalau ada perubahan di tanggal lahir ya. Tanggal lahir diedit, kemudian di nick-nya tuh disesuaikan. Nick ada tanggal lahir juga di situ, disesuaikan. Atau pergantiannya bulannya. Saya biasanya kalau udah bulannya bagus, tanggalnya bagus, saya nggak rubah tanggalnya. Karena tanggal ini menyangkut intelijensi, kecerdasan. Kalau totalnya ini menyangkut besaran tangki cuannya. Nah, kalau totalnya ini kecil, cuannya kecil. Gitu. Nah, di situ kan kita perlu perbesar, gitu ya. Ngapain juga udah konsultasi Mbak Be, hasilnya nothing. Yang penting lakukan. Nah, kemudian setelah kita edit, kosongin tanda tangan. Tempat tanda tangan kita kosongin, dibuat sedemikian rupa seakan-akan dikosong. Ini yang harus yang pintar sih ya, ngeditnya itu. Kemudian di print, tanda tangan nih. Setelah tanda tangan nih, laminating, kantongi, bawa kemana-mana. Cuman ingat, bukan untuk kejahatan. Jangan jadi diri sendiri jika Anda belum beruntung. Tingkatkan faktor keberuntungan Anda dengan perubahan struktur nama, tanggal lahir dan tanda tangan. Don't be yourself.